Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianus dari Program Studi Pendidikan Fisika NPM 2018-425-00141. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video micro teaching pada materi getaran harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga di masa pandemi seperti saat ini kita semua tetap terjaga dari segala jenis penyakit ya. Amin. Oke, langsung saja. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absensi pada pembelajaran hari ini, anak-anak dapat melakukan absensi dengan cara komentar di bawah kolom komentar dengan format nama, spasi, nomor induk siswa. Untuk absensi hanya berlaku hingga mata pelajaran ini berakhir. Bagi yang tidak melakukan absensi, Ibu anggap tidak hadir. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi fisika, yaitu pada materi getaran harmonis. Oke, tujuan dari pembelajaran getaran harmonis ini yang pertama, siswa dapat memahami besaran-besaran fisik yang terdapat pada getaran harmonis. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi pada ayunan bandul. Selanjutnya, siswa dapat menentukan nilai dari frekuensi dan periode pada ayunan bandul dan pegas. Yang selanjutnya yaitu siswa dapat melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan bandul dan pegas secara berkelompok. Selanjutnya, siswa dapat menganalisis data dari hasil percobaan. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil percobaannya itu. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, kalian pernah tidak melihat jam dinding kuno yang masih ada bandulnya? Atau kalian pernah main ayunan kan? Nah, kalau kalian cermati, gerakannya sama seperti bandul sederhana yang Ibu buat ini. Gerakannya bolak-balik. Mari kita lihat. Sama bukan gerakannya bolak-balik? Nah, jadi ketiga contoh tadi yaitu bandul pada jam kuno, ayunan, dan bandul sederhana yang Ibu buat ini merupakan contoh dari materi yang akan kita bahas. Ibu, getaran harmonis itu apa sih, Bu? Jadi, getaran harmonis adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran benda setiap satuan second. Nih, kita lihat ya anak-anak. Gerakannya bolak-balik kan? Jadi, ini adalah getaran harmonis. Apa sih, Bu, yang menyebabkan benda itu bergerak bolak-balik seperti itu? Nah, jadi yang menyebabkan benda bergerak bolak-balik adalah gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangan dan selalu berlawanan dengan arah simpangan. Nah, anak-anak, gaya pemulih ini bekerja ketika bandul disimpangkan dan menuju simpangan maksimumnya. Nah, jadi ketika sampai di simpangan maksimumnya, gaya pemulih ini bekerja agar bandul kembali ke titik kesetimbangan. Dan begitu seterusnya hingga bandul berhenti. Jadi, sampai sini sudah paham belum bagaimana konsep dari getaran harmonis dengan baik dan benar? Oke, selanjutnya Ibu akan memberi contoh benda selain bandul yang dapat melakukan getaran harmonis, yaitu ada pegas. Jadi, bandul dan pegas sama-sama melakukan gerak harmonis. Yang membedakannya hanya jenisnya. Kalau bandul termasuk gerak harmonis sederhana angular, sedangkan pegas termasuk gerak harmonis sederhana linear. Oke, sekarang mari kita cermati siklus pergerakan getaran harmonis pada bandul berikut ini. Oke, di situ ada 3 titik, di mana ada titik A, B, dan C. Titik B kita katakan sebagai titik kesetimbangan. Oke, satu getaran dihitung ketika bandul disimpangkan ke titik A
lalu ia bergerak ke titik B, dan ke titik C, kembali lagi ke B, dan ke A, itu dikatakan bandul mengalami satu getaran. Jadi, satu getaran bandul dihitung ketika bandul melewati titik A, B, C, dan B, dan A. Itu dikatakan bandul melakukan satu kali getaran. Selanjutnya kita bahas siklus getaran pada pegas. Mula-mula pegas pada keadaan setimbang. Lalu pegas mengalami regangan ditarik. Lalu pegas kembali ke keadaan setimbang. Itu merupakan satu kali getaran. Baik anak-anak, tadi kita di awal sudah membahas tentang gaya pemulih. Sekarang kita bahas gaya pemulih, persamaan gaya pemulih pada bandul dan pegas. Oke, yang pertama itu ada persamaan gaya pemulih pada bandul. Jadi, gaya pemulih pada bandul besarnya adalah F sama dengan M dikali G dikali sin theta. F di sini adalah gaya pemulih dengan satuan Newton. Dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan theta adalah sudut antara tali dengan sumbu vertikal. Selanjutnya ada persamaan gaya pemulih pada pegas. Jadi, besarnya gaya pemulih pada pegas adalah F sama dengan min K dikali X. Di mana K di sini adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Dan X adalah simpangan pegas dengan satuan meter. Anak-anak, sebelum kita masuk ke persamaan getaran harmonis yang lain, kita harus mengetahui dulu istilah-istilah atau besaran-besaran fisik pada getaran harmonis. Oke, yang pertama ada periode. Periode itu apa sih? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Di mana rumus dari periode adalah T sama dengan 1 per F. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu T detik. Di mana rumus dari frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Atau kebalikan dari periode. Oke, dari rumus periode dan frekuensi tadi, kita dapat menentukan rumus untuk persamaan periode dan frekuensi pada bandul sederhana dan pegas. Sekarang kita masuk ke rumus frekuensi pada bandul. Jadi rumus frekuensi pada bandul adalah F sama dengan 1 per 2 V akar G per L. Dan untuk rumus periode pada bandul adalah T sama dengan 2V akar L per G. Atau kebalikan dari frekuensi. Dengan keterangan L adalah panjang tali dengan satuan meter. Dan G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sekarang kita masuk ke persamaan periode dan frekuensi pada pegas. Oke, untuk rumus frekuensi pada pegas adalah F sama dengan 1 per 2 V akar K per M. Sedangkan untuk rumus periodenya adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi, T sama dengan 2V akar M per K. Dengan keterangan K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Nah, anak-anak, tadi kan periode sudah, frekuensi sudah. Sekarang ada amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik ke setimbangan. Oke, selanjutnya ada simpangan. Simpangan adalah jarak massa dari titik setimbangnya. Oke, simpangan itu adalah jarak massa dari titik setimbangnya. Oke, selanjutnya ada siklus. Siklus adalah perputaran bolak-balik. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke persamaan getaran harmonis. Yang pertama ada persamaan simpangan gerak harmonik sederhana. Diketahui Y sama dengan A sin omega T dengan omega sama dengan 2VF. Maka Y sama dengan A sin 2VFT. Nah, dari persamaan simpangan tadi kita dapat mengetahui nih berapa besar kecepatannya dengan cara menurunkan persamaan simpangan terhadap waktu. Jadi, V sama dengan do Y per do T. V sama dengan do Y-nya dimasukin A sin omega T per dt. Jadi kita turunkan
yang Y tadi terhadap T. Jadi omeganya ke depan, A-nya tetap, turunan dari sin adalah cos dan omega T. Untuk nilai kecepatan akan maksimum pada saat cos Wt sama dengan 1. Sehingga Vmax-nya adalah V maksimal sama dengan omega A. Untuk kecepatan benda di sembarangan posisi Y adalah Vy sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Selanjutnya dari persamaan kecepatan tadi kita dapat menentukan persamaan percepatan gerak harmonik dengan cara menurunkan kecepatan terhadap waktu. Jadi A sama dengan do V per do T. A sama dengan do, V-nya dimasukin yaitu A cos omega T per do T. Jadi A sama dengan min omega kuadrat A sin omega T. A sama dengan omega kuadrat dikali Y. Kenapa di sini min? Karena turunan dari cos adalah min sin. Nah, jadi nilai percepatan akan maksimum pada saat omega T sama dengan 1. Sehingga A maksimumnya adalah A max sama dengan omega kuadrat dikali A. Sekarang kita masuk ke energi kinetik. Besarnya energi kinetik seperti yang kita ketahui adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi tinggal kita masukin EK sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat WT. Karena K sama dengan M omega kuadrat, jadi diperoleh EK sama dengan setengah K dikali A kuadrat cos kuadrat omega T. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial besarnya sama dengan setengah KY kuadrat. EP sama dengan setengah K dikali A kuadrat dikali sin kuadrat omega T. EP sama dengan setengah M dikali omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Jadi jika gesekan diabaikan, energi mekanik pada getaran pegas adalah EM sama dengan EP plus EK sama dengan setengah K dikali A kuadrat buka kurung sin kuadrat omega T plus cos kuadrat. Jadi besarnya energi mekanik adalah setengah KY kuadrat plus setengah MV kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Jadi bagaimana anak-anak? Mudah bukan materi hari ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di WA grup ya anak-anak. Oke, sebelum Ibu cukupkan, Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Jadi tugasnya itu kalian akan melakukan percobaan ayunan bandul otomatis sebanyak 10 kali dengan panjang tali dan sudut simpang yang sama, akan tetapi masanya berbeda. Nanti ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Lalu kalian akan diskusikan hasilnya dengan kelompok kalian, berapa besar periode dan frekuensinya. Dan minggu depannya lagi kalian akan presentasikan hasil dari analisis kalian. Oke, sampai sini paham? Jika kurang paham, tanyakan di grup WA ya. Ibu rasa materi hari ini sudah cukup ya. Semoga materi hari ini dapat diserap dengan baik dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Oke, Ibu cukupkan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.